Halo gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat menegangkan berjudul A Quiet Place. Film ini disutradarai oleh John Krasinski yang dimana ia juga turut berperan dalam film ini. Film ini bertema fiksi ilmiah, dimana sepanjang film kita akan disuguhi suasana hening yang mencekam. Di akhir film seperti biasa, ada 7 fakta menarik yang tak boleh kamu lewatkan. Jangan lupa like and subscribe dan tinggalkan komentar kamu. Check it out! "89 hari setelah kota itu diporak-porandakan oleh makhluk mengerikan, kini kota tersebut terlihat suram dan sudah ditinggalkan. Di sebuah minimarket terlihat seorang pria bernama Lee Abbott yang diperankan oleh sang sutradara. Dia bersama istrinya bernama Evelyn Abbott yang diperankan oleh Emily Blunt. Ada juga ketiga anak mereka bernama Marcus, Regan, dan si bungsu Beau. Hari itu selain mencari barang yang masih bisa dipakai, Evelyn juga mencari obat untuk Marcus yang saat itu terlihat tak begitu sehat. Di sini terlihat mereka bergerak dengan hati-hati serta berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat untuk menjaga keheningan. Karena makhluk mengerikan yang memporak-porandakan kota itu memiliki pendengaran yang super tajam dan akan menyerang apa saja yang menimbulkan bunyi. Mereka pun harus berjalan tanpa alas kaki agar tak berisik. Di sana Beau terlihat berusaha mengambil sebuah pesawat mainan. Untunglah Regan dengan sigap segera menangkap mainan tersebut hingga tak jatuh ke lantai. Beau ingin membawa mainan tersebut, namun dilarang oleh ayahnya. Lee pun segera mengeluarkan baterainya agar tak bisa dibunyikan. Karena hari akan gelap, mereka pun beranjak untuk pulang. Merasa kasihan dengan Beau, Regan pun memberikan mainan itu kepadanya. Lagi pula mainan tersebut tidak beserta baterainya, jadi cukup aman untuk Beau bermain. Mereka pun beranjak pergi tanpa menyadari kalau ternyata Beau sempat mengambil baterai dari mainannya. Jalanan yang sering dilalui pun sudah ditaburkan pasir agar tidak menimbulkan bunyi. Lee berjalan paling depan untuk berjaga-jaga dan memastikan langkah. Ia menggendong Marcus yang sakit dan tak kuat untuk berjalan. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah bunyi membuat langkah mereka terhenti seketika. Tak disangka ternyata suara tersebut berasal dari mainan Beau. Dan film pun baru saja dimulai. Di sebuah rumah di mana keluarga Lee tinggal, terlihat Marcus sedang bermain-main dengan sebuah mobil. Evelyn sedang mempersiapkan peralatan di ruang bawah tanah yang kedap suara untuk persiapan kelahirannya karena kini ia sedang hamil. Sedangkan Lee terus berusaha mengirimkan kode permintaan bantuan melalui gelombang radio, berharap ada yang akan merespon. Sesaat kemudian ia duduk di atas tabung tempat penyimpanan jagung sembari melihat foto-foto Beau. Rasa penyesalan masih terus menghantuinya. Malam hari tiba, mereka pun berkumpul untuk makan malam. Setelahnya, Regan dan Marcus yang masih merasa belum waktunya untuk tidur, lalu memutuskan untuk bermain. Tiba-tiba tanpa disengaja, Regan menjatuhkan lampu hingga menyebabkan kebakaran. Melihat itu, Lee langsung bergerak cepat memadamkan api. Tapi bukan itu yang mereka cemaskan sebenarnya. Keesokan harinya, Lee membuat alat bantu dengar untuk Regan, namun belum juga berfungsi. Itu membuat Regan menjadi kesal. Lee pun mengajak Marcus keluar rumah untuk belajar banyak hal, terutama cara bertahan hidup. Marcus sedikit takut untuk berjalan jauh dari rumah, namun Evelyn memberinya keyakinan karena hal tersebut penting untuk menjaga diri dan keluarganya kelak. Tapi yang sangat ingin pergi justru sebenarnya adalah Regan. Hari itu Lee memberinya tugas untuk menjaga ibunya di rumah. Regan menjadi semakin kesal dan pergi dari tempat itu. Ternyata Lee mengajak Marcus untuk mengambil ikan di sungai. Marcus kaget setengah mati ketika ayahnya bersuara keras. Namun Lee lalu menjelaskan kalau makhluk itu tak akan menyerang mereka
karena suara mereka ditutupi oleh suara air. Di rumah karena kesal, Regan memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan ibunya. Ternyata ia menuju lokasi di mana Beau dimangsa makhluk itu. Seperti ayahnya, ia pun masih menyalahkan dirinya sendiri. Ketika akan berjalan pulang, Marcus dan Lee bertemu seorang kakek yang kelihatan syok karena melihat istrinya telah meninggal akibat ulah sang makhluk. Kakek itu terlihat sangat frustasi. Namun Lee mencoba membujuknya untuk tetap tenang. Tapi bukannya diam, ia malah berteriak keras. Lee segera membawa Marcus menjauhi tempat itu. Ia pun membekap mulut Marcus agar tak berteriak saat makhluk itu datang dan akhirnya menghabisi sang kakek. Di rumah seperti biasa, Evelyn terlihat sedang mencuci baju. Tapi rupanya hari itu adalah hari di mana ia akan melahirkan. Ia pun segera menuju ruang bawah tanah untuk menyalakan lampu tanda kalau ia membutuhkan bantuan. Namun saat akan menuruni tangga, ia lalu segera menyalakan lampu di luar rumah sebagai pertanda kalau ia sedang dalam bahaya. Makhluk itu ternyata perlahan-lahan mulai menyusulnya. Sebelum bersembunyi, ia menyetel alarm untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Evelyn bersembunyi sembari menahan sakit perutnya akibat kontraksi. Di luar ternyata Lee dan Marcus sudah kembali. Mereka terkejut saat melihat tanda bahaya dari Evelyn. Evelyn masih menahan sakit ketika tiba-tiba alarm berbunyi, membuat makhluk itu bereaksi. Ia berhasil keluar dari tempat itu, namun ternyata di luar masih ada lagi makhluk yang serupa. Evelyn segera menuju bathtub di mana ia akan melahirkan. Marcus yang ketakutan diminta ayahnya untuk menyalakan kembang api untuk mengalihkan makhluk itu dari rumahnya. Melihat kembang api telah menyala, Regan segera berlari menuju rumah. Lee menyusul Evelyn di dalam rumah, namun ia hanya melihat begitu banyak darah dalam bathtub. Ia berpikir kalau Evelyn sudah tewas. Marcus yang masih sendirian di luar tiba-tiba merasakan kalau makhluk itu menguntitnya. Regan yang sedang menuju rumah lalu melihat senter Marcus tergeletak di antara pohon jagung. Marcus dan Regan kini hanya bisa menunggu untuk dijemput ayahnya. Sementara Lee yang melihat lewat monitor belum juga mendapati di mana kedua anaknya. Di ruang bawah tanah, ternyata Evelyn mulai menyadari kalau air dari pipa yang bocor mulai memasuki ruangan itu. Bukan hanya itu saja, ternyata di situ ia tak sendiri. Sialnya, kotak tempat bayinya berada belum ditutup. Karena tiba-tiba Marcus terjatuh ke dalam tabung, suara itu pun membuat makhluk tersebut pergi. Kebisingan demi kebisingan yang dibuat Marcus dan Regan membuat makhluk itu menuju mereka. Ternyata alat pendengar yang dipakai Regan cukup membuat makhluk itu tak nyaman dan akhirnya pergi. Akhirnya mereka berdua pun bertemu dengan Lee ayahnya. Namun karena merasa makhluk itu masih mengintai mereka, Regan dan Marcus pun diminta Lee untuk bersembunyi dalam mobil. Makhluk itu lalu menuju mobil mereka.
Lee yang telah sadar, lalu melihat bagaimana kedua anaknya sedang dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Mereka lalu merelakan kepergian ayahnya, namun kini mereka memiliki anggota baru lagi. Tapi sesaat kemudian makhluk itu mulai mengikuti mereka lagi. Evelyn mengacungkan senjatanya dengan ketakutan. Ia tahu mungkin tembakannya tidak akan menewaskan makhluk yang seluruh tubuhnya itu berlapis baja. Saat telah berada di posisi terpuruk, tiba-tiba Regan mendapat ide untuk mengaktifkan alat pendengar yang dibuat oleh ayahnya. Ternyata benar saja, makhluk tersebut merasa terganggu. Agar lebih kuat lagi, Regan meletakkan alat tersebut ke mikrofon, dan akhirnya makhluk itu pun tumbang. Antara percaya dan tidak, mereka baru menyadari kalau mereka telah menemukan kelemahan makhluk tersebut. Melalui monitor, mereka melihat begitu banyak makhluk serupa berkeliaran di luar. Namun karena telah menemukan alat pembunuh yang tepat, mereka pun percaya untuk melakukan serangan balik. Emily Blunt for A Quiet Place. John Krasinski yang berperan sebagai Lee Abbott sang ayah adalah juga sang sutradara film ini. Ia dan Emily Blunt yang berperan sebagai Evelyn Abbott adalah benar-benar pasangan suami istri di dunia nyata. Keduanya telah menikah selama 8 tahun. Emily sempat ragu untuk bekerja sama dengan suaminya dalam film ini karena kepribadiannya saat bekerja dan di rumah sangat berbeda. Namun kekhawatirannya tak terbukti dengan suksesnya film ini. Completely with my husband John Krasinski. Mentor, a deaf role model. Millicent Simon, aktris cilik yang berperan sebagai Regan, ternyata benar-benar adalah seorang tunarunggu sama seperti karakter yang ia mainkan. Ia kehilangan pendengarannya sejak masih bayi. Ia memiliki saluran YouTube pribadi yang memuat tentang pelajaran bahasa isyarat standar Amerika. Para aktor lain pun belajar bahasa isyarat padanya. His family, my family, and their family feels like just $17 million. Panen pujian sejumlah kritikus film mengatakan kalau film ini adalah film cerdas yang berhasil menciptakan ketegangan dari awal hingga akhir. Ternyata penulis naskah bernama Scott Beck dan Brian Woods sudah lama memiliki ide film ini dan terinspirasi dari film bisu masa lalu Charlie Chaplin. Jones, Ethan Van Der Rijn. Budget film ini ternyata tak terlalu besar untuk ukuran film Hollywood, hanya sekitar 18 juta US dollar. Sebagian besar budget digunakan untuk membuat kebun jagung yang muncul di film ini. Mereka terpaksa harus membeli jagung sebanyak 20 ton, yang dimana para petani dipekerjakan di lokasi syuting di Dutchess Country, New York. Dalam film ini, John Krasinski menggunakan foto keluarganya sebagai properti, bahkan foto anak-anaknya semasa kecil untuk mendapatkan kesan natural. Persiapan film ini sangat rinci seperti bagaimana mereka harus mengganti piring makan dengan daun agar tak bersuara. Persiapan peralatan bayi yang kedap suara hingga jika diperhatikan pada scan awal saat di minimarket, semua bahan makanan tak tersisa. Yang ada hanya makanan ringan seperti keripik karena memakan keripik akan menimbulkan bunyi. Ini mungkin lolos dari perhatian para penonton.
first major breakthrough as a Noah, director. sang pemeran Markus, sebenarnya bukanlah seorang aktor, sehingga ia harus belajar banyak tentang aksen, gestur, dan budaya yang berkaitan dengan industri film Hollywood. Aktingnya yang hebat membuktikan kalau ia mahir beradaptasi. Just having someone, you know, Suara dalam film ini ternyata berasal dari benda-benda yang tak kita duga. Contohnya, suara sang monster ternyata diambil dari sayuran yang diperas atau dari kepiting yang dipatahkan. Suara yang lain pun tidak diambil dalam keadaan asli dan harus merekam beberapa benda. Demikian 7 fakta menarik tentang film ini. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.